Makin padatnya kendaraan di jalanan kota-kota besar, sehingga menyebabkan kemacetan parah ternyata tak hanya dikeluhkan masyarakat umum. Presiden Joko Widodo pun mengeluhkan hal tersebut. Dan juga sepeda motor mengalami peningkatan 3,3%, meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Akibatnya, kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet. Jokowi juga menegaskan posisi pemerintah yang juga mendukung transportasi massal di berbagai kota di Indonesia. Kita ini harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi. Meskipun ini ada di IMS, pro kepada kendaraan transportasi massal. Sehingga yang namanya MRT, LRT, kereta api cepat, itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar, untuk agar moda transportasi itu terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi, pungkasnya. Sementara itu, kritik keras terkait wacana pemberian insentif dan subsidi kendaraan listrik oleh pemerintahan Presiden Jokowi datang dari para pengamat transportasi. Mereka menilai kucuran dana negara untuk pembelian kendaraan pribadi ini tidak tepat sasaran. Terlebih, insentif dan subsidi kendaraan pribadi diberikan dengan uang negara di saat pembangunan transportasi massal Indonesia bersumber dari utang luar negeri. Hal ini disuarakan oleh pengamat transportasi masyarakat Indonesia Dedi Herlambang, kepada CNBC Indonesia, Senin, 20 Februari 2023. Menurutnya, meskipun pemerintah mengatakan subsidi kendaraan listrik berasal dari uang hasil pajak, tetap saja itu adalah bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan malah membantu golongan tertentu yang dianggap mampu. Orang beli kendaraan itu sifatnya sudah privat, kenapa dikasih subsidi, meskipun itu dari uang pajak kendaraan atau bea cukai sebenarnya sama saja, itu kan hak negara untuk dijadikan APBN juga bisa, ujar Dedi. Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi makin serius merealisasikan kebijakan pemberian subsidi dan insentif kendaraan listrik. Menurut Dedi, kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif dan subsidi pada kendaraan listrik ini kurang tepat. Pasalnya, kebijakan ini hanya akan menambah jumlah kendaraan pribadi di jalanan, dan semakin memperparah kemacetan yang akhir-akhir ini terus meningkat. Malah menurut Dedi, seharusnya pemerintah fokus pada upaya mengurai kemacetan, salah satunya dengan membangun transportasi massal yang selama ini masih sangat minim jumlahnya. Untuk itu, Dedi menilai ini merupakan kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya dapat terlihat bahwa pemerintah salah langkah dalam memetakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada 20,5 juta warga Jabodetabek menghuni wilayah berkepadatan tinggi. Dari jumlah tersebut, ada 8,8 juta warga yang belum terlayani angkutan umum massal. Perinciannya, warga Kabupaten dan Kota Bogor yang belum terlayani 70,2%. Kabupaten dan Kota Bekasi, 70,5%. Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan, 77,1%. Kota Depok, 78,5%. Sementara warga Jakarta yang belum terlayani hanya 3,9%. Direktur Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sigit Irfansyah, Sigit mengatakan, ada ketimpangan antara layanan transportasi di Jakarta dengan daerah penyangganya. Sigit Irfansyah mengakui, saat ini cakupan layanan transportasi massal antara Jakarta dan penyangganya sangat timpang. Cakupan layanan krusial untuk menarik warga dari kendaraan pribadi. Jika transportasi umum tidak dekat dengan warga, tentu tidak akan menjadi pilihan bermobilitas. Keterangannya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, pada Selasa, 25 Januari 2022.